Nah, ini penumpangnya cukup banyak, mungkin 30 lebih. Kapalnya lumayan besar, dan ini juga kapal yang mungkin satu RT nih, bisa membawa satu RT yang muatannya mungkin 30 atau 40 orang. Kapalnya lumayan besar, tapi tidak menggunakan atap yang sepenuhnya. Ini kalau hujan ya kehujanan, hanya ada. Nah, kalau ini kapal yang biasa disebut dengan istilah bus air ya, bagi masyarakat yang di daerah Banjarmasin, ke Kapuas atau ke Marabahan ya, ini menggunakan namanya bis air. Ini mesinnya mesin truk. Nah, jadi ini lumayan besar dan kapasitas penumpangnya mungkin sekitar 20 ke atas. Ada tempat duduk karena memang ini angkutan air yang untuk umum. Kapal kecil, tapi ini mungkin satu keluarga saja, satu buah rumah berangkat semua. Kalau yang besar tadi mungkin satu RT atau mungkin satu kampung yang berangkat. Jadi kampung mereka selama 2 atau 3 hari itu sepi karena dibawa berangkat ke Martapura untuk menghadiri haul Gurus Tempoyak Belanda. Nah, ini juga kapalnya besar lagi ya, bus air ini, bus. Ini sarana umum transportasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang menjadi andalan di daerah-daerah perairan atau di daerah yang tidak memiliki akses jalan darat. Ya, alhamdulillah kapal masih bisa digunakan, jalan darat juga mulai dikembangkan sehingga transportasi masyarakat, pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain bisa cepat. Ada banyak pilihan, ada darat, laut, atau perairan. Nah, ini kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada di darat, kemudian kendaraan yang di perairan, di sungai ini kelotok, kapal kelotok. Ini arah ke Banjarmasin, tapi bukan tujuannya Banjarmasin, mungkin bisa ke Baritokuala, daerah Marabahan, atau mungkin ke daerah Kapuas, Pulang Pisau untuk di Kalimantan Tengah. Ya, macam-macam modelnya, ada yang ini kosong nih. Ya, karena banyak sekali, mungkin ribuan kapal yang masuk mengikuti kegiatan haul ini ya, mungkin sampai siang kapal-kapal ini masih bisa dilihat di perairan
Sungai Martapura yang saat ini mulai naik debit airnya karena hujan di daerah hulu. Ini mulai subuh atau mulai malam tadi sudah bergerak. Baik, sekitar ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dari +1 ya, kegiatan haul guru sekumpul yang ke-19. Kondisi arus lalu lintas yang terpantau di perairan Sungai Martapura dan Jalan Martapura Lama yang ada di seberang sana itu terlihat mulai sepi, dan alhamdulillah cuaca mulai agak membaik, sinar matahari sudah mulai nampak meski beberapa waktu yang lalu tertutup awan dan mendung di beberapa tempat yang ada di sekitaran Martapura. Ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat yang arah ke Martapura dari arah Banjarmasin ke Martapura mulai nampak, mungkin untuk kerja atau untuk yang kegiatan aktivitas lainnya. Sementara jamaah yang arah ke Banjarmasin menggunakan jalan Martapura Lama dan memakai kendaraan sepeda motor khususnya itu mulai agak berkurang. Tapi untuk perairan Sungai Martapura ini kapal yang lewat masih cukup banyak, meski tidak sepadat yang pagi-pagi tadi. Alhamdulillah jalan bisa pilihan ya, perjalanan mereka yang ke Martapura untuk mengikuti rangkaian kegiatan haul ada pilihan. Kalau gunakan kapal ya ada di perairan atau Sungai Martapura yang ada di tepi ini. Kemudian yang di tepinya di jalannya ada Jalan Martapura Lama yang ada yang sejajar dengan jalur sungai, ada yang tidak. Nah, Jalan Martapura Lama ini menghubungkan kota Banjarmasin dengan kota Martapura. Kenapa disebut Martapura Lama? Karena jalan ini jalan pertama yang dibangun oleh pemerintahan Belanda waktu itu, yang menghubungkan Banjarmasin dengan Martapura. Sebelum Jalan Ayani yang berada di daerah Kartakanyar, Gambut, Banjarbaru ya. Nah, ini masih rame nih ya. Jadi Jalan Martapura Lama ini sudah beberapa kali diperbaiki, dilebarkan. Meski demikian, kalau masa-masa haul ini nampak sangat kecil ya, atau tidak bisa menampung sebegitu banyak atau ratusan ribu kendaraan, utamanya sepeda motor. Nah, di beberapa tempat seperti yang di seberang ini Jalan Martapura Lama disiring atau diberikan jembatan yang beton karena tanahnya longsor. Meski dulu pernah digunakan siringnya
memakai kayu ulin karena waktu itu masih tidak sepadat saat ini arus kendaraan yang melintas. Jadi ada beberapa titik yang jalannya longsor karena tergerus oleh arus Sungai Martapura. Nah, seperti yang di seberang ini. Ini pakai konstruksi beton untuk menahan abrasi atau longsor ya. Nanti ada beberapa lagi titik yang diperbaiki jalannya dengan menggunakan jembatan beton ini. Khususnya yang jalan tersebut berdekatan langsung atau berdempet langsung dengan Sungai Martapura, aliran Sungai Martapura. Di sini jalannya langsung nih berdempet dengan sungai. Sementara di agak ke hilir lagi sudah agak ke darat dan jauh dari bibir sungai. Nah, ya. Kalau dari arah Banjarmasin ke Martapura atau sebaliknya itu jaraknya sekitar 30 km, 35 km lah. 30 sampai 35 km. Tapi kalau jalan Ayani itu 45 km atau lebih karena agak memutar. Jadi kalau dari Banjarmasin jarak tempuhnya 35 km menggunakan jalur jalan Martapura lama. Tapi kalau menggunakan jalan protokol jalan Ayani yang melintasi kota Banjarbaru itu sekitar 45 km jaraknya antara Martapura dan Banjarbaru. Namun waktu tempuh ya tergantung kondisinya. Kalau kondisi jalannya sepi untuk Martapura lama ini mungkin sekitar 30 atau 45 menit bisa tembus ke Banjarmasin. Sementara kalau yang dari Banjarmasin dari jalan Ayani ke Banjarmasin itu mungkin 1 jam atau lebih. Jadi ini agak memperpendek jalur dan waktu ya. Nah, khususnya biasanya digunakan oleh pengendara sepeda motor karena itu lebih ringkas, lebih mudah pergerakannya. Sementara kalau untuk mobil agak perlu banyak rintangan ya yang harus dihadapi. Karena ini jalan kampung atau jalan yang melintasi perumahan, pemukiman penduduk ya, yang mungkin rumahnya dekat sekali dengan jalur jalan. Terlebih lagi di dekat Banjarmasin di daerah Sungai Lulut itu ada pasar yang persis di tepi jalan Martapura lama. Jadi kalau belanja ya nggak bisa parkir di tempat yang ada parkirannya, tapi di bahu jalan itu sendiri. Makanya kalau hari Minggu pagi atau Sabtu pagi itu macet luar biasa. Macet karena jalannya sempit, kendaraan yang parkir untuk beli untuk konsumen yang beli ke pedagang di warung-warung pinggir jalan itu cukup banyak. Ini ada kapal yang cukup beda dengan kapal-kapal yang lain. Ini kayaknya kapal yang digunakan nelayan di laut untuk menarik jaring atau alat penangkap ikan yang biasanya digunakan oleh nelayan. Bukan kapal yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk angkutan umum yang ada biasanya. Besar ya. Tapi penumpangnya sedikit. Ini kalau didengar mesinnya ini mesin truk. Jadi dia kalau menggunakan mesin yang truk ini lebih cepat. Ini gasnya tidak di full tuh, masih sedang.
Oke. Aduh, makin padat lagi ya. Aduh. Kayaknya ada lagi yang mogok nih untuk kapal klotok yang membawa jamaah haul. Ada masalah apa? Karena untungnya berlarut kurang Banjar mengikuti arus air, jadi tidak menghambat perjalanan, walaupun tidak cepat ya, tapi masih bisa jalan. Bisa dikendalikan. Itulah risikonya, ini tidak mengganggu arus jalan bagi kapal yang lain, dan masih bisa jalan walaupun pelan mengikuti arus air. Beda kalau mogok mobil mungkin terhenti, kalau mogok kapal kalau menggunakan arus airnya bisa jalan. Ternyata arus jamaah haul masih tambah banyak ya, makin siang makin banyak. Mungkin ada kantong-kantong parkir yang mulai dibuka lagi sehingga arusnya makin padat. Alhamdulillah tertib, walaupun tidak ada relawan pengatur arus lalu lintas yang bertugas di jalur-jalur yang dilalui oleh para jamaah haul. Karena petugasnya mungkin sampai semalam suntuk bertugas, sebelumnya sudah seharian atau mungkin sudah 2 hari berjalan.
Ini ternyata makin padat ya, makin siang makin padat ini arus kapal yang bergerak. Semakin meramaikan lagi di perairan Sungai Martapura. Ini arah ke Banjarmasin semua nih. Arahnya ke Banjarmasin, tapi tujuannya nggak tahu kemana. Mungkin ada yang ke Marabahan, Kapuas, Margasari, atau kemana yang bisa diakses dengan kapal klotok tersebut. Nah, sementara di seberang mulai ada bus ya yang arah ke Martapura. Sementara yang jamaah yang pakai sepeda motor masih belum berhenti arah ke Banjarmasin. Di Sungai Martapura ini yang mulai dalam atau mulai debitnya meninggi. Ini terlihat dari beberapa material atau barang-barang atau sampah-sampah yang dari hulu. Salah satunya itu ada kayu besar yang dari hulu sungai. Masih banyak yang beraktivitas menggunakan kapal untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Karena kalau menurut perkiraan itu ada ribuan kapal yang datang untuk membawa jamaah haul untuk mengikuti kegiatan haul malam tadi. Jadi mulai malam sampai siang ini kapal-kapal sudah mulai bergerak pulang ke rumahnya masing-masing melalui perairan atau Sungai Martapura yang airnya mulai meninggi, keruh. Sementara di seberang Jalan Martapura Lama masih didominasi oleh jemaah yang arah ke Banjarmasin. Karena kondisi cuaca yang malam tadi hujan, jadi masih ada yang belum pulang, terutama yang menggunakan sepeda motor, kendaraan roda 2 ya. Atau yang pakai mobil, penumpangnya belum datang karena mobilnya diparkir jauh dari Musola Oroda yang menjadi pusat kegiatan haul yang ke-19. Menurut perkiraan dari Kapolda Kalsel, jumlah jemaah haul tahun ini sekitar 2,5 juta. So, di media online ada diberitakan seperti ini. Ya, kalau melihat
pada satu sisi ini di perairan Martapura dengan dua jalur tadi, jalur sungai dan jalur darat ini bisa demikian ya, mungkin lebih dari 2 juta lebih manusia yang atau jemaah haul yang mendatangi komplek Ar-Raudhah di Martapura, di sekumpul ya, luar biasa karena hampir setiap tahun ya kegiatan haul ini sudah yang ke-19 dan ini mungkin tahun-tahun depan masih tambah padat lagi, tambah banyak lagi. Karena sarana dan prasarana transportasinya mendukung untuk pergerakan manusianya atau jemaahnya. Walaupun cuaca pada musim atau bulan-bulan Januari ini hujan cukup sering turun dibandingkan dengan panas. Ya maklum sudah musim hujan karena haul guru sekumpul itu di bulan Rajab, tapi Masehinya itu bisa berubah. Kalau tahun kemarin mungkin bulan Februari, tahun yang dulunya di bulan Maret, tahun ini di bulan Januari, mungkin tahun depan di bulan Desember. Karena beda antara perhitungan tahun Masehi dan Hijriah. Sedangkan haul ini menggunakan perhitungan Hijriah. Kita masih memantau di perairan ini karena pergerakannya kayaknya belum sepi dari arus balik jamaah yang memadati kegiatan haul malam tadi. Ini kita bisa memantau 2 jalur antar darat dan air ya. Di seberang masih jalur darat yang menggunakan jalan Martapura lama. Jadi kalau kita arah ke Banjarmasin ya, arah ke Banjarmasin. Atau ke arah di perairannya di sungai ini arah ke Banjarmasin yang arah ke hilir. Biar orang Banjar itu balarut banyak. Jadi kalau pakai kapal ini kecepatannya lebih jauh, lebih cepat daripada arah mudik karena tidak melawan arus. Jadi ini mengikuti arus, apalagi arusnya sedang besar atau banjir ya, jadi arusnya deras sih. Kayaknya semakin siang ini kita menyaksikan semakin padat ya, semakin banyak yang pulang barang-barang atau bersama-sama, karena kalau yang parkir lebih dulu, yang datang lebih dulu parkirnya di dalam sehingga tidak bisa keluar, sedangkan yang datang kemudian parkirnya di luar, jadi lebih cepat pulangnya atau lebih mudah keluarnya. Jadi menunggu karena tempat tambat atau berlabuhnya kapal ini di Martapura itu tidak terlalu luas lokasinya, dan untuk lahannya atau luasannya parkir kapal ini harus cukup banyak karena besarnya kapal atau panjangnya kapal-kapal yang ada ini. Namun demikian alhamdulillah tidak ada masalah, semuanya bisa berjalan lancar, tertib, meski tidak ya
kesadaran lah masyarakat yang pengguna angkutan dan masyarakat sekitar yang peduli dengan turun langsung menjadi relawan, mengatur segala sesuatunya, menjaga dan sebagainya. Kalau hanya mengandalkan aparat atau pihak pemerintah mungkin sulit mengatur, karena jutaan manusia yang tumpah ruah dengan menggunakan alat transportasi yang berbagai macam ini, sementara jalan atau jalur yang digunakan itu terbatas. Jadi peran dari relawan sangat penting, sangat vital, dan mereka memang betul-betul rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Kalau dulu sebelum masyarakat luar banyak yang mengikuti haul ini, kami yang dekat-dekat Martapura ya ikut kegiatan haul, menghadiri ke sekumpul. Tapi karena sekarang masyarakat luar banyak, jadi tamu lah bagi mereka, masyarakat Martapura dan sekitarnya, jadi harus mengutamakan tamu dulu, biar yang jauh-jauh yang mengikuti kegiatan ini. Sementara kami warga Martapura dan sekitarnya itu hanya menjadi petugas-petugas relawan, karena tiap kampung, tiap RT, tiap langgar, tiap masjid itu membuka diri untuk menjadi tempat penginapan, tempat singgah, tempat istirahat, dan itu dilayani, bahkan juga sampai ke masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi untuk Martapura, masyarakat Martapura dan sekitarnya yang datang ke Raudah atau mengikuti rangkaian haul itu hanya orang-orang tertentu saja yang memang ya tokoh-tokoh ulama yang memang menjadi penyambut tamu bagi ulama-ulama atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sementara masyarakatnya dari sudut-sudut manapun itu menjadi relawan, menjadi petugas yang jaga parkir, mengatur lalu lintas, menyediakan makan minum dan sebagainya. Sehingga ini luar biasa gotong royongnya. Jadi kalau hanya untuk kegiatan mendatangi atau mengikuti acara haul, cukuplah dengan melihat di tayangan YouTube, siaran langsung YouTube yang disiarkan oleh pihak Rodah channel biasanya. Sehingga di tempat-tempat posko relawan itu dipasang tenda untuk menonton kegiatan haul yang jadi puncaknya di malam tadi. Intinya hanya kalau yang namanya baca maulid itu rutin tiap Senin, dan mereka ya orang-orang Martapura yang mengisinya. Kemudian untuk malam haul ini mungkin ditambah dengan tahlil dan doa haul ya. Walaupun itu belum puncaknya, karena puncaknya artinya yang sesuai dengan haulnya itu pada malam 5 Rajab. Malam 5 Rajab. Kalau malam tadi itu masih malam 3 Rajab. Belum waktunya lah. Jadi untuk haul yang khusus dihadiri oleh keluarga dekat almarhum itu biasanya di malam pas beliau meninggal itu. Jadi haulnya itu artinya setahun benar, setahun. Nah sementara yang di Raudah ini biasanya digunakan setelah pembacaan maulid yang rutin dilaksanakan tiap malam Senin ya di Musola Raudah. Nah pas malam itulah digunakan pula untuk haul ya, baca tahlil dan sebagainya ya malam tadi. Sementara haul yang sebenarnya itu pada malam 5 Rajab. Oke, makasih.